Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta. 25 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional, kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang ibu. Pada dirinya, ibu menjadi penanda bahwa ia adalah perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya. Perempuan yang melindungi daya juang yang besar dalam perjuangannya. Perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui batasannya. Perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia. Perempuan yang menguasai arena hidup penuh tantangan dalam keahliannya. Yang menolak hakikat, yang menisbatkan dirinya sekadar sebagai hiasan, sebagai yang wani ditata atau yang bisa diatur atau yang lemah. Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau ya Ibu sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat dan mulia. Engkau hadir dengan warnamu yang indah, yang kekasih hati kami. Sebagai ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan, dan rekan pelayanan bagi kami semua. Terima kasih untuk kehadiranmu yang membawa makna dalam hidup kami. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu Advent keempat, sekaligus mengingat rayakan kehadiran perempuan. Sebagai ibu, saudara, sobat, dan pelayan Tuhan, di hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa 22 Desember mendatang. Tema ibadah hari ini adalah doa dan nyanyian hidup.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Estetiana E. Sasela Raprap STH. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman. Marilah kita berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyikan Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita menghadap kepada Tuhan di dalam ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Demikian nas pembimbing pada hari ini dari 1 Tawarik 16 ayat 9. Saudara terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kiranya
Mari saudara-saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, di hari Minggu Advent keempat ini, Engkau hadir sebagai Sang Damai. Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian karena tekanan dan keluarga atau masyarakat. Mereka rindu dipanggil ibu, tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya dan menyayangi anak dari kandungannya. Terima kasih ya Allah yang tidak pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Pengasih, bagaikan ibu yang mengasihi dan menggendong kami dalam welas kasih yang tak bertepi. kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi orang tuanya yang tidak harmonis. Sebagaimana penulis kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa Engkau laksana induk Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah kami bersyukur karena Engkau ya Tuhan, yang telah menuntun dan melindungi kami. Maka dalam iman kepada Kristus, kami percaya bahwa Tuhan Allah Maha Pelindung, bagai melindungi, merawat, dan menuntun hidup keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani, dan saling menyempurnakan diri di dalam kesetiaan dan kebaikan. kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan duka cita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan. Sebagaimana Engkau berkata bahwa seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah Maha Rahimi, bagaikan ibu yang menghibur, menguatkan dan memulihkan anak-anaknya yang terluka. Kiranya kami dianugerahi dengan roh sukacita, kepercayaan dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan, bahwa Allah memulihkan kehidupan. kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan, bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang menghilangkan nyawa manusia, bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif dan yang mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa,
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Maka dalam iman kepada Kristus, kami meyakini bahwa Tuhan Allah yang ampun, seperti ibu yang dikasihinya tak terhingga sepanjang masa, Engkau mengajari kami bagaimana mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus menyembuhkan kami untuk merangkul yang berbeda dengan kami, menjadi pelaku dan pekerja perdamaian, menghibur mereka yang berduka, dan bergerak merengkuh mereka yang menjauhkan kasih Kristus yang tiada batas itu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Silih Asih Bandung. Diciptakan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh berada dalam persekutuan dengan Engkau dalam keluarga kami masing-masing di Minggu Advent yang keempat. Dan saat ini Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Kiranya Engkau membimbing setiap kami, baik hamba-Mu ini yang berkata-kata maupun umat-Mu yang mendengarkannya, agar firman-Mu boleh menjadi firman yang bukan hanya tertabur, tetapi tertanam di dalam hati kami, yang kemudian firman itu kami hayati dan kami lakukan dalam hidup kami, agar firman-Mu yang bertumbuh boleh menghasilkan buah yang baik dan benar dalam perbuatan-perbuatan hidup kami yang memuliakan Engkau. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang kami nantikan kelahirannya, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Tawari 16 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita tadi adalah satu bagian dari nyanyian syukur yang dinyanyikan oleh Asaf, yaitu kepala pelayan di hadapan tabut Tuhan dan saudara-saudara sepuaknya, oleh karena mereka di bawah pimpinan Daud berhasil membawa masuk tabut Tuhan ke dalam kemah Tuhan, atau yang biasa disebut juga dengan tabernakel, yang telah dibuat khusus oleh Daud di Yerusalem. Memang tabut ini, kemah ini, tabernakel ini dibuat khusus oleh Daud untuk menempatkan tabut Tuhan. Dan dengan hadirnya tabut Tuhan di dalam kemah pertemuan itu menandakan Tuhan hadir. Tabut yang hadir dalam kemah menjadi simbol Allah hadir di tengah-tengah umat. Jadi bacaan kita tadi adalah nyanyian syukur atas keberhasilan membawa tabut Tuhan setelah melalui berbagai pergumulan, persoalan, kalau Bapak Ibu baca di bagian-bagian sebelumnya, ya, sehingga akhirnya berhasil tiba di Yerusalem dan dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan. Daud dan seluruh bangsa Israel bersyukur, dan kemudian Daud menyuruh Asaf untuk pertama kalinya menyanyikan nyanyian pujian, nyanyian syukur bagi Tuhan. Nyanyian syukur ini saudara-saudara terdapat juga di dalam Mazmur 105. Kalau bacaan kita ayat 7 sampai 13 di 1 Tawarikh 16, maka di Mazmur 105 dia terdapat pada ayat 1 sampai dengan 6. Silahkan Bapak Ibu buka kalau mau dilihat, mau dibaca atau dibandingkan. Tidak terlalu berbeda jauh. Kurang lebih mirip, lebih banyak samanya daripada tidak samanya. Nah, dalam nyanyian syukur ini Bapak Ibu Saudara-saudara ada 3 ajakan, ada 3 undangan yang disampaikan oleh penyanyi bagi terhadap semua orang Israel yang hadir dalam syukur tersebut. Nah, apa saja undangan tersebut? Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang ke-8 sampai ke-10, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya dan bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ajakan pertama di sini adalah supaya umat memuji Tuhan, supaya umat bersyukur. Dalam syukur itu umat memuji Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dilakukan dalam memuji Tuhan itu. Ketika nyanyian ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya. Jadi bersyukur atau memuji Tuhan itu, yang terkandung di dalam unsur memuji Tuhan itu pertama-tama adalah perkenalkan. Memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Memuji berarti memperkenalkan perbuatan Tuhan. Lalu yang kedua, memuji Tuhan juga berarti di ayat 9, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Jadi memuji itu berarti memperkenalkan. Dan yang kedua kemudian adalah mempercakapkan. Lalu ayat 10 bilang bermegahlah. Jadi 3 hal yang terkandung dalam puji-pujian, dalam satu tindakan orang Israel, tindakan orang percaya memuji Tuhan. Memperkenalkan, mempercakapkan, dan bermegah. Lalu undangan yang kedua di ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi umat Israel yang kalau di ayat 10 dibilang biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berdoa dan beribadat kepada Tuhan, mereka ini diserukan, kalau tadi mereka sudah mencari Tuhan, maka diserukan lagi kepada mereka, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Tuhan, carilah wajah Tuhan selalu. Jadi umat diingatkan dalam syukur itu bahwa tadi pertama mereka memuji Tuhan, ya,
karena Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib. Tapi yang kedua, mereka diingatkan juga untuk mencari Tuhan, mencari kekuatannya, mencari wajah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau dalam Sabda Guna Krida dikatakan begini oleh penulis, ajakan untuk mencari Tuhan itu punya makna bahwa umat itu didorong, umat itu dimotivasi untuk supaya selalu mendekat dan berharap kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau umat didorong, diajak, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, itu berarti umat didorong untuk selalu mau mendekat kepada Tuhan, untuk selalu mau berharap kepada Tuhan, supaya umat tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan hebatnya sendiri, tetapi dengan setia mereka harus selalu berupaya menemukan Tuhan. Dan kalau sudah menemukan Tuhan, maka jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kenapa umat didorong? Tadi kan sudah dikatakan, hai, biarlah bersuka cita hai orang-orang yang mencari Tuhan. Mereka ini sudah mencari Tuhan, tapi didorong lagi oleh nyanyian ini untuk mencari Tuhan, kekuatannya dan wajahnya selalu. Kenapa mereka harus mencari Tuhan? Karena di dalam Tuhanlah, pada Tuhanlah ada kekuatan, ada kasih yang besar. Kasih Tuhan yang besar dengan kekuatannya yang dahsyat inilah yang memampukan umat untuk bisa mengalami pertolongan, mengalami apa yang dirayakan dalam konteks bacaan ini, yaitu tabut Tuhan masuk ke dalam kemah pertemuan yang ada di Yerusalem setelah melewati berbagai pergumulan dan tantangan. Umat harus mencari Tuhan. Dan yang ketiga, penyanyi-nyanyian ini mengajak umat Israel untuk mengingat Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan. Jadi umat bukan hanya diingatkan, didorong untuk selalu mencari Tuhan, tapi juga diajak dan diingatkan untuk terus mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, apa artinya mengingat? Mengingat itu artinya merenungkan berulang-ulang sampai mengerti maksud dari perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, 3 ajakan tadi dalam nyanyian ini. Memuji Tuhan, mencari Tuhan, dan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tanpa umat mengingat, tanpa umat merenungkan berulang-ulang, umat tidak akan sanggup untuk memperkenalkan dan mempercakapkan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, juga anak-anak yang Tuhan berkati, kalau dulu Daud dan seluruh umat Israel menyanyikan nyanyian pujian dan syukur kepada Tuhan karena mereka telah mengalami bagaimana Tuhan dengan tangannya yang ajaib telah berbuat sesuatu bagi mereka, khususnya menghantar mereka, menyertai mereka dalam perjalanan mengangkat tabut Tuhan sehingga boleh tiba di Yerusalem dan diletakkan di tengah-tengah kemah pertemuan. Maka bagaimana dengan kita sekarang? Apakah perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang menyelamatkan, yang menolong masih Tuhan lakukan buat kita? Masih adakah perbuatan-perbuatan ajaib itu? Ya, itu jawabannya. Perbuatan Tuhan yang ajaib masih terus berlangsung sampai saat ini. Karenanya kita juga dipanggil untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Perbuatan yang ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita itu banyak. Saudara-saudara, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, tadi lilin itu dinyalakan sudah 4. Berarti kita sekarang telah berada di minggu Advent yang terakhir. Berarti ini sudah tanggal 25 hari lagi kita akan merayakan peristiwa Natal. Peristiwa Natal, saudara-saudara, bukankah itu perbuatan Tuhan yang ajaib? Itu sangat ajaib. Karena apa?
Karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya sangat dikasihinya, supaya manusia dan seisi dunia ini yang harusnya terus ada dalam belenggu dosa, terus ada dalam maut, jadi punya pengharapan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Itu perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Kalau Pendeta Andar Ismail katakan dalam salah satu buku renungan Natalnya, beliau katakan peristiwa Natal itu adalah peristiwa Allah turun tangan. Ya. Kalau sudah turun tangan berarti beres, begitu. Allah turun tangan. Allah turun tangan sendiri, Allah langsung turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Itu perbuatan yang ajaib yang kita masih terus alami sampai saat ini dan masih terus kita rayakan. Bahkan sampai saat ini perbuatan-perbuatan yang secara nyata pun yang Tuhan lakukan masih kita alami di berbagai macam kasus kehidupan kita. Dan karena itu saudara-saudara, hari ini pun kita diingatkan, kita diajak untuk juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti 3 hal yang diundang melalui nyanyian yang dinyanyikan oleh Asaf tadi. Kita juga diajak untuk bersyukur melalui 3 cara ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan dengan cara kita memuji Tuhan. Bagaimana cara memuji Tuhan? Kalau tema hari ini bilang doa dan nyanyian hidup, maka orang Kristen itu yang namanya kalau bilang memuji Tuhan, gak pernah lepas dari yang namanya nyanyi. Nyanyi itu ada sebuah moto bilang doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tetapi ternyata bukan cuma doa. Nyanyian itu juga harus menjadi nafas hidup orang percaya. Mana ada gereja yang gak ada nyanyinya? Ada enggak? Setiap kali kalau saya diminta untuk pimpin doa saja misalnya, Bu, saya mau ada ibadah, mau ada sedikit syukur, tapi nggak usah ibadah, singkat saja, maka pasti biar cuma satu ada nyanyinya, gitu. Karena cara dengan menyanyi itu menjadi cara kita memuji Tuhan itu yang paling gampang. Dan kalau menyanyi itu paling gampang, sayang sekali, seringkali orang akhirnya menyanyi itu tapi tidak dengan hati yang sungguh, nyanyi asal-asalan. Memang terjadi perdebatan. Gak apa-apa lah suara pas-pasan nyanyi, emang gak apa-apa, gak salah gitu ya, gak masalah. Ya kalau memang suaranya cuma segitu miring-miring gak sampai ya segitu gitu. Tapi pertanyaannya apakah yang dinyanyikan itu dari hati atau tidak? Suara sebagus apapun kalau nyanyinya gak pakai hati, maka gak ada gunanya. Salah satu pergumulan, kalau mau dibilang pergumulan ya, setiap kali saya pindah di jemaat gitu, saya pasti cari lagu yang sesuai tema. Tapi ternyata tema lagu yang sesuai tema itu nggak selalu gampang. Jadi seringkali orang bilang, jemaat bilang, cari lagu yang gampang-gampang aja lah Bu. Iya sih bisa. Lagu wajibnya GPIB itu KJ 17 kalau enggak KJ 18. Apa tuh? Allah hadir bagi kita sama Tuhan Allah hadir. Itu saja. Lagunya sih cocok buat apa saja memang gitu. Tetapi kenapa dipilih lagu itu harus sesuai? Setidak-tidaknya usahakan untuk sesuai. Supaya apa? Supaya lagu ini semakin memperlengkapi suasana hati kita, memperlengkapi penghayatan kita terhadap apa firman yang telah kita dengar, terhadap firman yang kita baca, terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita.
Makanya saya suka bilang begini, kalau pengakuan dosa jangan nyanyi lagunya yang girang. Kalau lagi suasana girang, jangan nyanyinya mampirlah dengar doaku, padahal lagi ulang tahun. Betul sih ulang tahun nyanyinya juga begitu, mampir dengar doaku. Tapi ya juga jangan suasananya muram gitu. Karena apa? Nyanyian itu mencerminkan apa yang kita alami, mencerminkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kita. Jadi mari memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Kalau soal nyanyi fales ya nggak apa-apa, asal nyanyi sendiri, jangan nyanyi sebagai pemandu lagu. Itu mempengaruhi nyanyian umat. Gitu ya. Kalau suara fales ya mohon maaf, jangan nyanyi di paduan suara. Tapi tidak berarti kita tidak bisa bernyanyi, kita bisa bernyanyi. Nyanyian kita, pujian kita yang keluar dari hati kita, itu menjadi pujian yang mencerminkan, menggambarkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya hari ini tadi Bapak Ibu sudah saksikan, saudara-saudara sudah saksikan, di hari Ibu ini kaum perempuan GPIB Sile Asih Bandung menyanyikan, apa itu lagunya? Perempuan diciptakan Tuhan. Mudah-mudahan disimak. Setiap lagu yang kita nyanyikan dalam ibadah, baiklah kita simak. Karena itu mencerminkan apa yang telah Tuhan buat dan yang telah kita alami dalam hidup kita. Tapi yang berikut kita memuji Tuhan adalah sebagaimana dikatakan tadi dalam nyanyian ini. Kita memuji Tuhan dengan kita memperkenalkan, kita mempercakapkan, dan kita bermegah di dalam nama Tuhan. Memuji Tuhan bukan cuma dengan nyanyi, kalau nggak bisa nyanyi, kalau suara fals, ya perkenalkanlah nama Tuhan. Perkenalkanlah Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Percakapkanlah siapa itu Tuhan dalam percakapan-percakapan keseharian kita. Dan kalau kita bermegah, yang dimegahkan itu Tuhan, bukan diri kita sendiri. Seringkali kesaksian-kesaksian hidup kita bukan menjadi kemegahan bagi Tuhan, tapi kemegahan bagi diri kita sendiri. Misalnya orang bercerita, bersaksi, luar biasa kemarin saya jalan, tiba-tiba dari depan saya ada motor ngebut, tapi kemudian dia lewat sedikit saja, tipis sekali, cuma 1,5 senti dari saya. Dan orang yang di belakang saya kena, saya selamat. Itulah karena saya langsung menghindar gitu. Bukan Tuhan yang dimegahkan, tapi karena hebatnya, sigapnya kita menghindar. Perkenalkan dan percakapkan, lalu kalau sudah diperkenalkan dan dipercakapkan tentang siapa itu Tuhan dan perbuatan-perbuatannya, maka bermegah. Artinya yang dipuji itu Tuhan, bukan diri kita sendiri. Yang dimuliakan itu Tuhan. Kalau kita bangga karena kita punya Tuhan yang perbuatan tangannya sangat-sangat dahsyat dan ajaib. Cara kita memuji yang kedua, saudara-saudara, adalah juga kita selalu mencari Tuhan. Rajin nyanyi, tapi enggak rajin ibadah. Rajin bicara tentang Tuhan, hafal semua apa yang tertulis di dalam Alkitab, tapi ibadah enggak pernah, doa enggak pernah, atau jarang. Maka kita belum memuji Tuhan dengan benar. Kita memuji Tuhan apabila kita mencari Tuhan. Cari Tuhan di mana? Tuhan itu bisa dijumpai di mana saja. Ada satu cerita tentang seorang imam yang setiap pagi, sore, sebelum dia bertugas dan setelah dia melaksanakan tugas, dia pasti naik ke menara. Dia naik ke atas menara yang paling tinggi, lalu dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Gitu. Tiap pagi dan sore. Satu kali dia naik ke atas, dia cari Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Tiba-tiba dia dengar suara. Aku di sini.
Di mana Tuhan? Di sini. Di mana Tuhan? Di bawah. Jauh-jauh dia naik cari Tuhan, Tuhan ada di bawah. Seringkali kita menganggap cari Tuhan itu di mana? Atas. Makanya kalau ngomong selalu, awas, di atas lihat. Seolah-olah Tuhan itu cuma di atas. Gitu. Tuhan itu ada di sekitar kita, bahkan Tuhan itu ada di hati kita. Cari Tuhan itu bukan cuma kita jumpai di gereja, bukan cuma dalam ibadah, tapi di setiap tempat, di dalam keseharian hidup kita. Makanya ketika ada satu cerita yang bilang, menceritakan begini, waktu aku sakit kamu tidak menjenguk aku, waktu aku kelaparan kamu tidak kasih aku makan, waktu aku dalam penjara engkau tidak melawat, mengunjungi aku, dan sebagainya dan seterusnya. Lalu ditanya, Tuhan kapan engkau di penjara, kapan engkau telanjang, kapan engkau gak punya makan, kapan engkau gak minum? Tuhan bilang, aku ada di dalam diri orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Cari Tuhan itu bukan cuma di gereja, betul ibadah itu cari Tuhan, tapi bukan cuma di gereja. Bukan cuma dalam ibadah. Tuhan dijumpai dalam ibadah itu secara formal, secara seremonial. Tapi Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Maka mari bersyukur, memuji Tuhan dengan selalu mencari Tuhan dalam doa, dalam ibadah, dalam perbuatan-perbuatan baik, kasih yang kita lakukan dan kita tunjukkan bagi sesama. Dan yang terakhir saudara-saudara, kita juga diajak, diingatkan dalam syukur kita untuk selalu mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengingat yang berarti merenungkan berulang-ulang sampai kita mengerti. Kenapa kalau tadinya saya gak punya uang buat bayar uang sekolah, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, orang datang bawa amplop isi uang yang cukup untuk bayar uang sekolah. Renungkan ulang-ulang, ingat ulang-ulang, kaji ulang-ulang sampai mengerti maksud Tuhan. Bukan sampai mengerti bahwa oh iyalah karena dia punya dia hutang budi sama saya karena saya sudah baik sama dia, bukan. Tapi mengerti maksud Tuhan, bahwa Tuhan sedang menyatakan kepada kita Tuhan pelihara kita. Bahwa Tuhan sedang nyatakan kepada orang itu, orang yang memberi bantuan itu, bahwa dia dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Mari ingat terus perbuatan Tuhan. Berapa banyak perbuatan ajaib yang telah Tuhan lakukan yang kita alami hari ini, ingat, hitung supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada akhirnya tujuan akhir dari seluruh syukur dan pujian yang dinaikkan kepada Tuhan adalah supaya umat Israel dan kita juga sekalian selalu setia kepada Tuhan. Supaya kita selalu hidup setia kepada Tuhan. Tuhan setia melakukan banyak perbuatan baik dan ajaib kepada kita. Kita diajak untuk bersyukur, memuji, memperkenalkan dan seterusnya, supaya kita juga setia kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat apa yang kita miliki, lewat apa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Kita ingat untuk selalu bersyukur setiap hari dan setiap waktu. Karena dengan terus bersyukur, dengan terus mengingat, memuji dan mencari Tuhan, hidup kita juga akan menghasilkan perbuatan-perbuatan hidup yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang Tuhan pada akhirnya senantiasa dipuji. Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.
Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tambahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berakhir. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap yang sempurna serta dengan hati dan mulut hendaklah tiap-tiap orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam surga, Bapa yang kami sapa dan sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami nantikan dan kami tunggu kedatangannya di dalam peristiwa Natal yang kami rayakan sampai dengan saat ini.
Kami mengucap syukur kepadamu, bersembah sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan terima kasih, pujian, sembah, dan hormat kami, karena Engkau layak menerima semuanya itu, karena Engkau telah menganugerahkan segala yang baik di dalam kehidupan kami, membuat kami boleh ada di hari ini tanpa kurang suatu apapun. Dan kalaupun kami mengalami pergumulan, Engkau selalu menopang dan menguatkan kami. Kami mengucap syukur untuk hari-hari kehidupan yang boleh kami jalani dan telah kami lalui, dan untuk hari baru dalam minggu kerja yang baru yang Tuhan anugerahkan. Berkenanlah juga kiranya Engkau menyertai setiap langkah perjalanan kami dan menganugerahkan berkat-Mu yang menguatkan, menolong, dan menopang kami dalam menjalani hidup dengan segala tantangan dan pergumulan yang ada. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengajar, mengajak, dan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik, yang bukan hanya sekadar pujian di mulut, syukur yang terucap dari mulut, tetapi yang nyata juga di dalam seluruh perbuatan kehidupan kami. Maka biarlah firman-Mu itu boleh kami hayati dan kemudian lakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati kehidupan bersama dalam negara dan bangsa Indonesia ini, Bapa. Berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkatilah Presiden kami, Bapak Jokowi, sebagai pimpinan tertinggi di negara ini, agar kiranya dengan hikmat-Mu, Ia boleh menjadi pemimpin negara yang arif dan menjadi pemimpin yang punya wibawa, bukan saja ditakuti tapi dihormati, menjadi pemimpin yang mampu untuk memandu gerak seluruh pejabat, seluruh aparat, seluruh pemimpin dalam negara ini untuk melakukan tanggung jawab kepemimpinan dengan benar, adil, jujur, dan bertanggung jawab. Berkatilah agar kiranya seluruh kerja pemimpin kami dalam berkat-Mu membawa kebaikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, berbagai upaya untuk menanggulangi masalah dan persoalan yang ada, upaya-upaya untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama di negara ini, Tuhan berkatilah. Kami berdoa secara khusus untuk pergumulan yang terjadi karena pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah agar kiranya bangsa kami kelak boleh dipulihkan oleh Tuhan dari virus ini. Kami bersyukur untuk adanya vaksin yang sudah boleh ada di Indonesia dan sekarang ini dalam proses untuk dapat diaplikasikan, untuk dapat dipakai, digunakan bagi yang membutuhkan, dan dalam upaya penyempurnaannya Tuhan kiranya memberkati supaya kelak melalui adanya vaksin ini virus corona boleh dapat ditanggulangi dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Bapa untuk mereka yang bergumul karena pandemi ini, baik dari segi kesehatan yang menjadi pasien positif, ODP, PDP, bahkan OTG, kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberkati juga seluruh tim medis dalam karya mereka, bakti dan kerja mereka, merawat, menangani pasien, dan juga para ilmuwan yang terus mengembangkan vaksin supaya pada akhirnya seluruh tim medis ini dapat selalu sehat dan mampu melaksanakan pelayanan mereka bagi orang-orang sakit dengan baik, dan mereka pun terhindar dari virus ini.
Kami berdoa juga untuk seluruh aparat keamanan di negara kami dalam upaya untuk membatasi penyebaran virus. Tuhan tolong mereka. Bapa di surga, kami menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang menderita juga karena persoalan ekonomi, mereka yang menderita karena bencana alam, tindak kekerasan dan penganiayaan yang kuat terhadap yang lemah, yang mayoritas terhadap yang minoritas. Tuhan hadirlah di tengah-tengah semuanya itu, kuatkanlah mereka yang menjadi korban dan pulihkanlah dari segala penderitaan mereka. Lalu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh dialami oleh mereka yang mengalami pergumulan dan penderitaan ini. Kami berdoa Tuhan, bagi gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi, berkati agar kiranya gereja-Mu tetap setia dalam panggilan dan pengutusannya melalui persekutuan pelayanan dan kesaksian. Berkati GPIB, Majelis Sinode, Departemen-Departemen, Dewan-Dewan Pelkat, berkati MUPEL dengan seluruh badan pelaksana hariannya, berkati juga semua jemaat Tuhan, baik jemaat induk maupun yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian, berkati seluruh hamba Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah jemaat, memberkati jemaat-Mu yang dalam gumul dan juang, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan di GPIB Sili Asih Bandung ini, berkatilah kami semua, baik majelis jemaat, unit-unit misioner, sampai dengan karyawan-karyawati, sampai dengan warga jemaat. Berkati ya Bapa, agar kiranya dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan untuk kami emban, kami lakukan itu dengan penuh syukur, dengan bertanggung jawab, dengan taat, dan dengan kesetiaan. Sekalipun kondisi pandemi saat ini membuat kami banyak terbatas dalam melakukan semuanya itu, namun biarlah semangat tidak menjadi kendor, kerajinan kami pun juga tidak menjadi kendor, tetapi semakin menyala-nyala di dalam roh Tuhan. Berkatilah setiap pelayan Tuhan, penatua, para presbiter, pendeta, penatua, diaken, memberkati juga hamba-Mu, Pendeta Marta Peter Gani dalam kehidupannya di hari tua, memberkati juga seluruh unit misioner, baik itu Pelkat, Komisi, BPPJ, Panitia-Panitia, memberkati juga karyawan-karyawati dan koster kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Memberkati juga kiranya seluruh pelayan yang boleh melayani di hari ini dalam ibadah hari ini, baik kami sebagai presbiter maupun pemandu lagu, pemain organ, juga tim multimedia bersama dengan para penanggung jawabnya. Tuhan berkati peralatan yang kami pakai dan biarlah dalam berkat-Mu ini boleh semakin berkembang sehingga boleh semakin baik untuk menjadi tayangan yang boleh dapat bukan dinikmati tetapi menolong umat untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing. Kami menyerahkan setiap mereka dalam setiap gumul dan juang mereka. Memberkati kiranya Tuhan para janda, duda, anak-anak yatim piatu, kaum lanjut usia, anak-anak kami di usia muda, remaja dan kanak-kanak, anak-anak kami dalam masa pendidikan dan perjuangan untuk mencapai hari depan yang baik, biarlah tangan Tuhan menuntun mereka selalu. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pemulihan, juga yang karena lanjut usia maka kesehatan, kekuatan menjadi sangat terbatas. Tuhan tolong berkati mereka. Untuk Oma Yohana Kusu, Opa Ea Barber, Opa Willy Mogea, Ibu Cahyawati, Oma Wiwi, Bapak Saiful Harahap, Oma Irma Foeh Meruh, Bapak Berdi Kalai Pupin yang sempat dirawat di rumah sakit, yang mungkin sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit Immanuel, untuk Oma Hehakaya, Oma Sutoro,
Oma Howan, Oma Winokan, Oma Dorce Latuputi, Oma Yuliana Tamunu, Bapak Heri J. Porayo, Oma Hermina Rewah, Oma Lumesar, Oma Polnaya, Bapak Hendrias Komara, dan Oma Komara. Tuhan tolong mereka, lawatlah mereka dalam kelemahan tubuh, dan biarlah kasih dan kesembuhan, kekuatan dari Tuhan mengalir di dalam tubuh mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu, baik secara keseluruhan maupun yang kami doakan secara khusus, keluarga Joanna V. Patiasina, keluarga Adrian W. Sariwating, keluarga Sandika Ishak, keluarga Immanuel Haulusi, keluarga Ernst Lumesar, keluarga Suharti Jangka, dan keluarga Daulat A. Nainggolan. Berkati ya Bapa semua keluarga, khususnya yang kami sebutkan tadi, dalam setiap gerak langkah mereka di minggu kerja yang baru ini. Kiranya kekuatan, pertolongan, hikmat dari Tuhan menuntun dan menjaga mereka. Terima kasih Bapak, kami pun berdoa, bersyukur atas pertambahan usia yang telah Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kiranya kehidupan mereka di usia yang baru semakin dipenuhi berkat rahmat dan kasih setia-Mu, dan kehidupan mereka di usia baru dipakai sepenuhnya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan beri bagi seluruh warga jemaat di GPIB Sili Asih Bandung ini Bapak. Berkat-berkat baik yang besar maupun yang kelihatan kecil dan sederhana, namun sesungguhnya itulah yang membuat kami boleh tetap ada sampai dengan saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan pelayanan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan di atas semuanya kami mohon ampun akan segala dosa, kesalahan, kelemahan, kekurangan yang ada pada kami, yang kami nyatakan sehingga melukai Tuhan dan sesama kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Efesus 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat, persembahan saat ini ada dua, yaitu persembahan sukarela dan persembahan untuk keranjang kasih. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku
Jemaat, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini secara langsung di gedung gereja atau melalui online, Engkau terima dan berkati. Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar majelis jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka bumi. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu Advent 4, 20 Desember 2020. Ibadah hari Minggu dan ibadah hari raya gerejawi. Ibadah hari Minggu selama bulan Desember dilaksanakan dengan cara daring atau rekaman, yaitu tata ibadah dibagikan di WhatsApp grup sektor masing-masing. Khotbah dapat di-download dari kanal YouTube GPIB Sili Asih. Untuk ibadah hari raya gerejawi, seperti ibadah malam Natal, ibadah Natal hari kedua, ibadah malam akhir tahun, dan ibadah tahun baru akan dilaksanakan secara daring atau streaming. Sakramen baptisan. Akan dilaksanakan baptisan kudus dalam ibadah Natal hari kedua pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 09.00 WIB secara luring dan daring. Bagi orang tua yang hendak menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, mohon melengkapi persyaratan baptisan. Persiapan dan pengembalaan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 12.00 WIB. Di ruang ibadah GPIB Sili Asih, Bandung. Dimohon kehadiran orang tua, saksi, dan majelis jemaat sektor 3 serta sektor 7 pada waktunya. Keranjang kasih. Persembahan untuk keranjang kasih dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 6 Desember sampai tanggal 20 Desember 2020 dalam ibadah hari Minggu. Mohon partisipasi jemaat untuk mendukung kegiatan tersebut. Keranjang kasih diperuntukkan bagi anggota diakonia, pegawai, dan mereka yang membutuhkan. Persembahan syukur Natal dan syukur akhir tahun. Sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih Tuhan sepanjang tahun 2020, maka di bulan Desember 2020, jemaat dapat menyampaikan persembahan syukur Natal dan syukur akhir tahun. Persembahan syukur tersebut dapat disampaikan dengan menyetor langsung kepada kasir di hari kerja, ataupun dapat ditransfer langsung ke rekening BRI seperti yang tercatat dalam warta. Tuhan memberkati persembahan syukur jemaat. Ucapan selamat. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang dalam sepekan ini, tanggal 20 sampai 26 Desember, merayakan HUT pertambahan usia. Tuhan Yesus memberkati dengan kelimpahan berkat-Nya. Demikian warta jemaat, selamat menjelang Natal dan Tahun Baru, Tuhan Yesus memberkati. Sambutan Majelis Sinode GPIB dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020. Momentum peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan hari yang sangat istimewa bagi semua perempuan Indonesia, tak terkecuali bagi kaum perempuan GPIB. Momentum ini diperingati sebagai bentuk penghargaan bagi kaum perempuan yang telah berjuang bersama kaum laki-laki untuk merebut kemerdekaan Indonesia serta berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai kaum perempuan, ada berbagai tugas dan tanggung jawab
yang diembankan kepada kita, khususnya sebagai seorang ibu. Ibu adalah sosok hebat di dalam kehidupan keluarga, karena ibu memiliki peran ganda atau multiperan. Ibu bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mencerdaskan kehidupan anak-anaknya. Ibu bisa berperan menjadi manajer yang handal untuk mengatur segala kebutuhan anak-anak, suami maupun dirinya sendiri. Ibu bisa berperan sebagai koki yang selalu memikirkan menu makanan setiap hari dan menyediakannya bagi suami dan anak-anak. Ibu bisa berperan sebagai motivator yang selalu memberikan semangat bagi anggota keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan harapannya. Ibu bisa berperan menjadi dokter dan perawat ketika ada anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi peran ibu dalam sebuah keluarga atau dalam ranah domestik. Namun peran ibu tidak hanya terbatas dalam ranah domestik saja, tetapi ibu ada juga yang berperan hingga ke ranah publik. Memasuki ranah publik bukan berarti perempuan atau ibu dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Peran dalam ranah publik maupun domestik, keduanya harus berjalan secara bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Karena itu perempuan, khususnya kaum ibu, dituntut untuk dapat mengatur waktu, pikiran, dan tenaganya agar kedua tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan membuahkan hasil yang baik pula. Dalam melaksanakan peran sebagai seorang ibu, tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di balik peran yang kita kerjakan harus ada perjuangan serta pengorbanan yang di dalamnya. Tetapi sebagai perempuan Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kekuatan serta kemampuan bagi kita agar dapat menghadapi setiap tantangan dan kesulitan hidup yang hadir dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Perayaan Hari Ibu tahun ini dipastikan sangat berbeda karena dilakukan di tengah pandemi virus corona. Hampir 1 tahun sudah bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia telah hidup berdampingan dengan virus corona yang mengubah berbagai tatanan hidup manusia. Banyak hal yang tidak biasa, tetapi sekarang harus kita lakukan dan kita biasakan agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Contohnya, menggunakan masker jika berada di luar rumah, menjaga jarak jika berada di tengah-tengah kerumunan orang, dan rajin mencuci tangan. Inilah kehidupan dengan tatanan baru atau new normal. Virus corona tidak mengubah tatanan hidup manusia, tetapi juga kondisi perekonomian ikut terganggu. Angka pengangguran dan kemiskinan semakin tinggi, bahkan angka perceraian terus meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang menjadi khawatir dan bertanya-tanya, kapankah pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir? Bagaimana kira-kira kehidupan kita ke depan? Akankah kehidupan kembali normal seperti biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita harus kembali berefleksi serta bertanya, sebagai kaum perempuan, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kondisi seperti saat ini? Apakah kita juga akan ikut tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kekhawatiran seperti di atas? Jawabannya tentunya tidak. Kaum perempuan GPIB harus bangkit dan melakukan berbagai peran yang telah Tuhan anugerahkan, terutama dalam panggilan bersama menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Pandemi saat ini menantang kita sebagai perempuan GPIB untuk mengenal, menggali, serta mengembangkan potensi diri, agar dapat menjalani kehidupan di era new normal dengan hati yang teguh, serta langkah yang pasti untuk menolong mereka yang sedang menangis dan merintih
akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik yang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Karena sebagai perempuan-perempuan GPIB, kita diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang mengalami berbagai penderitaan hidup. Untuk itu, mari kita kaum perempuan GPIB, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Selamat Hari Ibu tahun 2020, Tuhan Yesus memberkati. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum, Pendeta DRS Paulus Kariso Rumambi MSI, Ketua 1, Pendeta Martin Loakabesi STH, Ketua 2, Pendeta DRS Melkisedek Puimera MSI, Ketua 3, Pendeta Mauren Susan Rumeser Thomas MTH, Ketua 4, Penatua Adri Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5, Penatua Mangara Saib Olwan Pangaribuan almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Mairlen Yosep MTH, Sekretaris 1, Pendeta Eli Domingas Pitoy Debel STH, Ketua 2, Penatua Sheila Aryani Lumampo Salomo, Bendahara, Penatua Roni Hendrik Wayong, Bendahara 1, Penatua Edi Maulana Soindun, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB tahun 2015-2020, Dewan Persekutuan Kaum Perempuan, Vikora Vandemur Tulende, Ati Ugui Subroto, Dorotea Tobogu Rindo, Margo Patirajawane Tanasale, Yunita Petipolohi Tumilar, Doni Rori Tambani, Rose Manuputi Kasina, Evi Lenau Rawung, Anikta Kari, Anne Henrit, Manongko Runtu Kahu. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, perkenalkanlah, percakapkanlah, beritakanlah, dan lakukanlah perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.